Baik, pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Apa maknanya? Kata Raja Damai ya, kata Raja itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Melek. Sehingga kalau Raja Damai, bahasa Ibrani-nya adalah Melek Shalom. Tetapi ternyata teks Ibrani-nya bukan Melek Shalom, tapi Shar Shalom. Shar Shalom itu lebih tepat, Shar itu adalah pangeran, sehingga Alkitab bahasa Inggris menyebutnya sebagai Prince of Peace, pangeran damai ya. Jadi namanya disebutkan orang pangeran damai. Jadi Yesus itu memang disebut pangeran damai, bisa juga disebut raja damai. Tapi mengapa dia disebut raja damai? Karena memang dia punya proyek damai sejahtera ya. Dia mempunyai suatu proyek untuk membuat damai. Nah, apa yang dia lakukan? Pertama adalah dia membuat damai antara manusia dengan Allah. Karena manusia berdosa pada dasarnya adalah bermusuhan dengan Allah. Paulus mengatakan bahwa kamu dulu seteru, kamu hidup dalam perseteruan dengan Allah. Berarti kita memang musuhan dengan Allah. Bukan hanya kita memusuhi Allah atau Allah memusuhi kita, Allah juga memusuhi kita. Tapi dua-duanya, kita memusuhi Allah yang memusuhi kita. Sehingga lalu dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Berarti proyek damai sejahtera pertama yang dibuat oleh Kristus adalah dia menciptakan damai antara manusia dengan Allah ya. Karena itu saudara-saudara, tidak peduli orang dosa banyak atau dosa sedikit, jikalau dia tidak percaya pada Kristus, dia adalah musuh Allah. Tapi tidak peduli saudara dosanya seberat apapun, kalau saudara percaya Yesus, maka saudara berdamai dengan Allah. Itu proyek pertama. Proyek yang kedua adalah dia mengadakan pendamaian atau perdamaian antara manusia dan sesamanya. Kita tahu bahwa kebudayaan Yahudi pada waktu itu yang begitu eksklusif, mereka melihat bangsa-bangsa yang lain itu dengan sebelah mata, dan mereka merasa jijik dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga ada tembok pemisah, ada jurang pemisah yang memisahkan orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang lain. Nah, karena itu maka Yesus datang. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dengan kematian Kristus, dia telah meruntuhkan tembok pemisah yang memisahkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini adalah orang-orang Yunani dan orang Yahudi. Yunani itu disebut sebagai perwakilan dari orang-orang non-Yahudi. Sehingga untuk menjadikan keduanya menjadi satu, berarti kematian Kristus atau kedatangan Kristus itu untuk menyatukan atau mendamaikan manusia dengan sesamanya. Sehingga apabila saudara percaya pada Yesus, seharusnya saudara mau berdamai dengan orang lain. Kalau saudara percaya pada Yesus, seharusnya saudara menjadi orang-orang yang mengampuni, mengasihi, dan lain sebagainya. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Dia datang memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, dan seterusnya. Nah, karena itu saudara, dia mendamaikan antara manusia dengan manusia. Dan proyek damai yang ketiga yang dikerjakan oleh Kristus adalah dia memberikan damai di dalam hati kita. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dia juga berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Berarti Kristus mengerjakan damai di dalam hati kita. Sekalipun kita hidup mungkin sakit penyakit, kita menderita, kita kesulitan, kita miskin, kita melarat, tetapi kita bisa mempunyai damai sejahtera di dalam hati kita karena ada Kristus di dalam. Jadi ada 3 proyek damai. Yang pertama adalah damai dengan Allah, yang kedua damai dengan sesama, dan yang ketiga damai di dalam hati. Itu bisa terjadi dalam diri kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Raja Damai di dalam hati kita. Itu maksudnya Yesus sebagai Raja.